Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semua sahabat dan rekan-rekan seperjuangan mimbar peradaban dimanapun berada. Salam jumpa kembali dalam kabar terkini. Beberapa menit ke depan, saya Habib Bahrain akan menemani Anda dalam kabar terkini dengan judul Nikmat Akhirat Seperti Samudra dan Seisinya. Nikmat akhirat itu seperti samudra dan seisinya. Tutur cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto dalam acara teman berbuka dengan tema Nikmat Akhirat Tak Tertandingi, Kamis 6 April 2023 di kanal YouTube Khilafah Channel Report. Sungguh sangat merugi orang yang mengorbankan yang banyak dan abadi, karena nikmat di akhirat itu abadi selama-lamanya. Jika dibandingkan nikmat dunia yang sangat sedikit, itu pun sementara, ungkapnya. Ustadz Ismail Yusanto mengatakan, Baginda Rasulullah SAW memberikan perbandingan yang luar biasa tentang apa yang dinikmati di dunia ini dengan apa yang bakal dirasakan di akhirat. Kata beliau, Baginda Rasulullah SAW, tidaklah nikmat di dunia ini dibandingkan nikmat akhirat kelak, kecuali seperti seorang yang mencelupkan ujung jarinya itu ke tengah lautan, lalu perhatikan apa yang tersisa pada ujung jari itu, tuturnya. Konon orang yang paling kaya di muka bumi ini punya harta lebih dari 3.890 triliun rupiah, yaitu Elon Musk. Andai kita punya kekayaan sebanyak itu, maka tetap sajalah dia tidak pernah lebih dari air yang menetes dari ujung jari itu. Faktanya, kita tidak punya uang atau harta sebanyak itu. Artinya semuanya yang kita miliki itu jauh lebih sedikit daripada air yang menetes dari ujung jari. Imbuhnya. Menurut Ustadz Ismail Yusanto, senikmat apapun yang bisa dirasakan selama hidup di muka bumi, itu tidak akan bakal selama-lamanya. Nikmat itu akan dibatasi oleh umur. Yang punya kuasa dibatasi dengan kekuasaannya. Yang sehat akan dibatasi dengan sakitnya. Yang memiliki kekayaan luar biasa pun juga akan dibatasi oleh hidupnya. Semua akan berakhir dengan kematian. Itu tidak pernah ada orang yang berkuasa terus-menerus. Tidak akan pernah ada orang yang hidup terus-menerus. Tidak ada kenikmatan abadi di dunia ini. Pun juga tidak ada kesengsaraan atau penderitaan yang abadi. Bagaimana caranya atau apa yang bisa memastikan kita akan menikmati kenikmatan yang luar biasa di akhirat kekal abadi? Itu hanya satu, yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegasnya. Lebih lanjut, Ustadz Ismail Yusanto mengatakan bahwa semestinya semua yang dinikmati itu tidak boleh keluar dari iman dan takwa. Apalagi mengorbankan iman dan takwa. Seperti yang kita lihat yang menjadi kecenderungan sebagian atau bahkan mungkin sebagian besar penduduk dunia hari ini yang mengorbankan iman dan takwanya untuk meraih kekayaan. Tak lagi mengindahkan halal dan haram. Dia mengorbankan iman dan takwanya untuk meraih kekuasaan dengan kezaliman, dengan penindasan, dengan penipuan, dan mengorbankan iman dan takwanya untuk mendapatkan gadis pujaannya. Dia mengorbankan iman dan takwa untuk meraih kedudukannya, dan sebagainya, ujarnya. Padahal semestinya, kata Ustadz Ismail Yusanto, itu semua didapat untuk meraih dan untuk mewujudkan iman dan takwa. Kekayaan untuk iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan kedudukan untuk keimanan dan takwa. Bukan sebaliknya, karena sekali lagi bahwa sebanyak apapun yang kita bisa raih dengan mengorbankan iman dan takwa di dunia ini,
hanya sedikit sekali dan itu tidaklah abadi. Sementara yang kita korbankan dari iman dan takwa itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat besar, sangat banyak dan tak terkirakan banyaknya. Dan itu kekal abadi, tuturnya. Karena itu penting bagi kita untuk menggunakan kacamata akhirat untuk memandang ini semua sedemikian sehingga kita tidak mudah terpikat dengan apa yang ada di muka bumi ini. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Allah, jikalau engkau menggunakan kacamata akhirat, maka sungguh tak ada satupun nikmat dunia yang layak dipertukarkan dengan nikmat akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Ustadz Ismail Yusanto mengingatkan bahwa puasa itu untuk selalu menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dalam hidup di dunia hingga akhirat nanti. Pungkasnya jurnalis Abi Bahrain. Demikian sahabat dan rekan-rekan semua, semoga bermanfaat. Kita akan jumpa pada channel yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.